Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandika Sembiring dari program studi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Tanaman Paprika Capsicum Annum Varieta Grossum Hidroponik di Kebun Greenpeace. Yang saya hormati Bapak Dani Juhandi, SPMSC, selaku pembimbing utama saya. Yang saya hormati Bapak Albert Sembiring, SSI, MSI, selaku pembimbing pendamping saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aldon MHP Sinaga, SPMMA, selaku dosen penguji saya. Adapun latar belakang dalam tugas akhir saya adalah Indonesia merupakan negara agraris yang mata pencaharian utamanya ialah sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu subsektor pangan, hortikultura, dan perkebunan. Subsektor hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang mengalami perkembangan setiap tahunnya. Salah satu bagian dari subsektor hortikultura adalah tanaman paprika. Paprika memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap paprika. Budidaya paprika di kebun Greenpeace menggunakan sistem irigasi tetes. Saat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan apakah melanjutkan proses budidaya paprika hidroponik atau kembali mengalokasikan greenhouse paprika menjadi tanaman sayuran daun. Berikut merupakan tabel produksi paprika di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, Indonesia mampu menghasilkan produksi tanaman paprika sebanyak 5.655 ton. Dan pada tahun 2019 sangat meningkat, tembus di angka 19.357 ton. Tabel produksi paprika di kebun Greenpeace dapat kita lihat bahwa eh, kebun Greenpeace menghasilkan tanaman paprika sebanyak 3.234,71 kg per satu periode musim tanam. Secara finansial, kebun Greenpeace belum mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh dari produksi tanaman paprika dalam satu greenhouse per masa tanam. Permintaan konsumen terhadap paprika cukup tinggi, sehingga budidaya tanaman paprika di kebun Greenpeace tentu memiliki potensi atau peluang yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kelayakan finansial tanaman paprika untuk mengetahui layak atau tidaknya budidaya tanaman paprika dilanjutkan di kebun Greenpeace. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dilihat bahwa untuk kegiatan budidaya paprika hidroponik di kebun Greenpeace dipengaruhi oleh pengeluaran dan pendapatan. Hal tersebut mempengaruhi analisis finansial tanaman paprika pada kebun Greenpeace. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Satu, berapa besar pendapatan usaha di kebun Greenpeace? Yang kedua, bagaimana kelayakan bisnis budidaya paprika di kebun Greenpeace berdasarkan aspek finansial? Tujuan tugas akhir, satu, menganalisis pendapatan usaha paprika hidroponik di kebun Greenpeace. Yang kedua, menganalisis kelayakan finansial tanaman paprika di kebun Greenpeace. Kontribusi tugas akhir, yang pertama, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk perusahaan kebun Greenpeace dalam menentukan layak atau tidaknya usaha paprika hidroponik dijalankan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menghasilkan panduan budidaya secara hidroponik untuk pelaku atau pengusaha lainnya. Yang ketiga, informasi bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang pertanian hidroponik. Tinjauan pustaka, paprika hidroponik. Budidaya paprika di kebun Greenpeace dilakukan dengan sistem irigasi tetes menggunakan kokopit sebagai media tanam, serta selang dan drip untuk menyalurkan air dan nutrisi ke tanaman. Selain menggunakan selang dan drip, sistem budidaya tanaman paprika hidroponik di kebun Greenpeace juga menggunakan greenhouse sebagai tempat budidaya tanaman. Paprika Capsicum Annum Varieta Grossum merupakan tanaman sayuran yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat terhadap konsumsi paprika. Tingginya permintaan paprika saat ini belum mampu dipenuhi oleh petani, sehingga saat ini hotel berbintang membutuhkan paprika rata-rata 15 kg per hari, dan swalayan membutuhkan sekitar 5 kg per harinya. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan merencanakan dan memperdalam kegiatan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output yaitu keputusan dalam penentuan layak atau tidaknya suatu usaha dijalankan. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas terkait keputusan layak atau tidaknya bisnis tersebut untuk dijalankan.
Kemudian aspek tersebut diteliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan standar yang ditentukan dan peraturan yang sudah disepakati serta disahkan. Hal mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan finansial, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek keuangan. Namun dalam penelitian ini yang diukur dan dinilai lebih dominan terkait aspek keuangan. Keuangan menganalisis besarnya jumlah biaya investasi serta modal kerja dan tingkat pengembalian investasi dari usaha yang akan dijalankan. Selain itu, sumber investasi dan pembiayaan bisnis tersebut juga dianalisis yang dihitung dengan rumusan penilaian investasi seperti analisis payback period, net present value, internal rate of return, dan gross benefit cost ratio. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial pabrika di kebun Greenpeace perlu dilakukan. Kajian finansial dibutuhkan untuk mengetahui apakah pengembangan usaha yang akan dijalankan layak secara finansial dan menghindari risiko kegagalan serta hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadi di waktu mendatang. Alat yang digunakan dalam analisis ini adalah kriteria kelayakan investasi yang meliputi net present value, internal rate of return, gross benefit cost ratio, dan payback period. Berikut merupakan kerangka berpikir yang sudah saya buat berdasarkan permasalahan yang ada di kebun Greenpeace, di mana usaha pabrika hidroponik di kebun Greenpeace memiliki satu permasalahan, yaitu biaya investasi yang tinggi. Adanya biaya investasi yang tinggi perlu dilakukan analisis kelayakan, di mana analisis ini membutuhkan data-data harga jual, biaya produksi, dan total produksi. Ada dua jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis pendapatan yang membutuhkan data-data total biaya, total produksi, dan harga jual. Kemudian, analisis kelayakan yang membutuhkan data-data NPV, IRR, gross benefit cost ratio, dan payback period. Dari hasil analisis di atas, maka diketahui layak atau tidaknya sebuah usaha dijalankan. Metode penelitian. Ada dua jenis metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah biaya produksi, biaya tenaga kerja dan hasil produksi, serta harga jual pabrika. Sedangkan data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan sebagai penunjang. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara langsung serta pengamatan langsung dan secara aktif mengikuti kegiatan selama 2 bulan di usaha hidroponik kebun Greenpeace dengan catatan yang dibuat berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan studi literatur. Hasil dan pembahasan. Tanaman paprika di kebun Greenpeace dibudidayakan pada tahun 2021 dengan jumlah tanaman dalam satu greenhouse yaitu 680 tanaman. Dan dalam satu polybag terdapat dua tanaman. Budidaya paprika di kebun Greenpeace dilakukan dengan sistem irigasi tetes menggunakan kokopit sebagai media tanam, serta selang dan drip untuk menyalurkan air dan nutrisi ke tanaman. Berikut merupakan hasil dari perhitungan analisis pendapatan. Tapi sebelumnya, dicari dulu hasil dari penerimaan yang diterima oleh usaha paprika hidroponik di kebun Greenpeace, di mana total produksi tanaman paprika di kebun Greenpeace selama satu musim tanam adalah sebanyak 3.234,71 kg dengan harga jual produksi sebesar 45.000 per kilogram. Maka dari itu penerimaan yang diterima oleh usaha paprika hidroponik di kebun Greenpeace adalah Rp145.561.950. Setelah itu dicari pendapatan, di mana penerimaan kurang total biaya sama dengan Rp145.561.950 dikurang Rp30.959.628. Maka hasil pendapatan yang diterima oleh usaha paprika hidroponik di kebun Greenpeace adalah Rp114.602.321. Berikut merupakan tabel biaya tetap pada usaha paprika hidroponik di kebun Greenpeace dengan biaya penyusutan
tahun 1 yaitu 25.319.628,10 rupiah, di mana biaya tetap ini meliputi greenhouse, tray semai, pinset, gunting, meja, sewa lahan, pH meter dan SC meter, timbangan digital, klip, keranjang buah, perangkat drip, dan lain-lain. Berikut merupakan tabel biaya variabel yang meliputi benih, nutrisi, dan listrik, di mana total biaya dalam satu periode musim tanam adalah sebesar Rp5.640.000. Analisis kelayakan finansial. Adapun alat-alat yang digunakan untuk menganalisis kelayakan finansial adalah NPP, IRR, Gross B per C, dan PB period. NPP. Nilai NPP yang diperoleh sebesar Rp95.432.175, yang berarti bahwa usaha hidroponik di kebun Greenpeace menghasilkan keuntungan sebesar Rp95.432.175 dalam tingkat suku bunga 8,5%. Karena memiliki nilai NPV yang positif, berarti usaha ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut. IRR merupakan metode untuk mencari tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang, atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal. Nilai dari IRR budidaya tanaman paprika hidroponik dari penelitian ini diperoleh sebesar 77,73%, dan nilainya lebih besar dari diskon rate yang berlaku, yaitu 8,5%. Maka usaha ini layak dan menguntungkan. Gross B per C merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai gross B per C pada usaha tanaman paprika hidroponik dengan diskon rate 8,5% adalah 1,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha tersebut layak untuk diusahakan karena nilainya lebih dari 1. Pengembalian modal atau payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai payback period pada usaha tanaman paprika hidroponik di kebun Greenpeace yang telah didiskon memperoleh pengembalian setelah 8 bulan atau tahun ke-1. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tanaman paprika hidroponik di kebun Greenpeace layak untuk dijalankan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.